Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Baiklah, kali ini kita akan masuk kepada materi kita kali ini, yaitu tentang pembahasannya yaitu tentang zina. Sebelum kita memasuki materi ataupun pembelajaran kita kali ini, kita harus mengetahui dulu apa saja tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu anak ibu semua mampu menjelaskan apa saja pengertian dari zina. Dan yang kedua, anak ibu mampu menjelaskan apa saja status hukum dalam perbuatan zina. Dan yang ketiga yaitu anak ibu semua mampu menjelaskan alasan penempatan ataupun hukum dari perbuatan zina tersebut. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu anak ibu semuanya mampu menjelaskan apa saja macam-macam dari perbuatan zina. Nah, itu saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Masuk kita kepada poin yang pertama yaitu tentang pengertian dari zina. Pengertian dari zina adalah memasukkan zakar ke dalam paji ataupun kemaluan perempuan yang terlarang karena zatnya tanpa adanya syahwat dan diiringi dan disenangi menurut tabiat. Di dalam Islam juga melarang kita untuk mendekati zina karena zina merupakan dosa besar yang mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Dan secara harfiahnya zina juga dapat diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu merupakan pengertian dari perbuatan zina. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu hukuman bagi orang yang melakukan zina. Hukuman bagi orang yang melakukan zina itu hukuman yaitu perbuatan zina hukumannya itu haram dan termasuk kepada dosa besar, dan perbuatan tersebut juga tergolong ke dalam perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Itu merupakan hukuman bagi yang melakukan zina. Nah, sebagaimana Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 17, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina termasuk ke dalam perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu merupakan dalil tentang Quran surat Al-Isra ayat 17. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada yang ketiga yaitu dasar penempatan hukum zina. Dasar penempatan hukum zina yaitu untuk mendapatkan bahwa seseorang tersebut berbuat zina, Rasulullah telah meneliti sangat berhati-hati agar jangan sampai keliru dalam menetapkan hukuman ataupun had bagi orang yang melakukan zina. Sebab hukuman bagi orang yang melakukan zina tersebut adalah termasuk kepada dosa besar. Nah, hukuman bagi yang menetapkan itu ada dua hukuman. Menetapkan yang pertama yaitu 4 orang saksi, yaitu semuanya laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Itu merupakan cara menetapkan yang pertama. Dan yang kedua yaitu pengakuan dari pelaku zina dengan syarat pelaku tersebut sudah balik dan berakal. Jika seseorang tersebut sudah balik tetapi terganggu akal sehatnya ataupun juga disebut dengan gila, maka tidak bisa ditetapkan hukuman bagi orang yang melakukan zina tersebut karena orang tersebut terganggu terhadap pemikiran ataupun akalnya, karena orang tersebut termasuk kepada orang gila. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan yang keempat yaitu tentang macam-macam dari zina tersebut. Macam-macam dari zina yang pertama yaitu zina al-laman. Zina al-laman itu adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Zina al-laman ini juga ada bagiannya zina aini, yaitu zina yang dilakukan oleh mata ketika seseorang memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Dan yang kedua yaitu zina kolbu, yaitu zina yang dilakukan dengan hati. Dan yang ketiga yaitu zina lisan, zina yang dilakukan dengan lisan ataupun dengan ucapan. Dan yang keempat yaitu zina yadin, atau zina yang dilakukan dengan anggota dari orang tersebut. Nah, itu merupakan macam-macam dari zina.
Nah, yang kedua yaitu zina muhsan. Zina muhsan itu adalah zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Artinya yang dilakukan baik itu istri, suami, janda maupun duda. Dan teknik penetapan hukum bagi pelaku zina muhsan itu yaitu dengan cara dirajam, yaitu melempari orang-orang tersebut dengan batu, baik dengan batu besar maupun batu kecil sampai dia meninggal ataupun mati. Nah, yang ketiga yaitu macam-macam yang ketiga yaitu zina khairu muhsan. Zina khairu muhsan ini yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Dan hukuman bagi yang melakukan zina muhsan itu yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang dari daerah ataupun di mana dia tinggal. Karena dengan orang melakukan tersebut dan dibuang ke tempat, dikucilkan dari kampung tersebut. Nah, adapun yang terakhir itu hikmah dari diharamkannya zina. Hikmah diharamkannya zina yang pertama itu menjaga kesucian dan harga diri maupun martabat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Dan yang kedua itu menjaga nasab, itu keturunan. Sedangkan yang ketiga itu terpelihara dari penyakit kotor yang diakibatkan oleh kelakuan seksual. Dan yang keempat itu dengan diadakannya hukuman zina secara terbuka, maka orang tersebut tidak mau melakukannya karena takut akan melaksanakan hukuman, karena dilakukannya dengan cara terbuka. Hukumannya dilakukan dengan cara terbuka. Sedangkan yang kelima yaitu memelihara ketertiban ataupun ketentraman hidup di rumah tangga. Itu merupakan hikmah diharamkannya zina. Nah, selanjutnya yaitu masuk kita Ibu ada sedikit video terkait materi ini, coba ditonton baik-baik dan setelah ditonton dan apa yang dapat diambil hikmah dari video tersebut. Malamku ini cintaku padamu luar biasa. Aku tak pernah dengar, aku tak Kamu beneran sayang gak sih sama aku? Pertanyaan aneh. Berarti boleh dong aku minta sesuatu sama kamu. Sesuatu apa? Kamu kenapa nangis, Dad? Kalau orang tua aku tahu, pasti mereka kecewa sama aku, Mas.
Lah jeneng ya dagang Mas, kadang ya sepi, kadang ya rame, ya muga-muga wae paring rezeki sing akeh. Lagi ndeknya kan yang apa ya, Pak? Kanggo mae, bisa teli ono dhisik. Oke, mbok kene apa-apa? Kamu apa, Dok? Pak ada timah masalahnya orangnya. Terus kita minum obat ke istirahat. Kenapa Nduk, Mas? Dan itu, Pak, muntah-muntah. Pak, masuk angin paling. Masuk angin. Kayaknya ini nanti iki wis lunga lho karo bocah lanang. Jangan-jangan bocah arep gawe pirangi wong tuwa, Mas. Jangan bocah malah wis meteng. Enggak mungkin lah, Pak. Masa ora percaya karo anak iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang? Mas, aku hamil. Apa? Kamu sudah berani berbuat, Mas. Kamu harus bertanggung jawab. Iya. Aku bakalan bertanggung jawab kok. Ya udah. Kamu tenang ya. Nanti malam aku bakalan ke rumah dan bilang ke orang tua kamu kalau aku ingin nikah sama kamu. Pak, Ella nyuwun ngapuran. Ella hamil. Apa, Nduk? Ora nyongko, Nduk. Kowe gawe pirangi wong tuwa. Kalau tanggung jawab, Pak. Kamu kira dengan menikah dosa jinamu akan diampuni? Orang, Nduk. Kamu tahu kan, Nduk? Dosa anak yang belum nikah itu orang tua yang menanggung. Semoga Allah mengampuni dosa kalian. ولا أقوى على النار جحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki masa lalu yang dipenuhi dengan dosa-dosa. Walaupun kita sholat, kita baca Quran, rajin sekali. Tapi kita lupa. Bukan lupa, tapi pura-pura lupa dengan ayat ini. Surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Tapi apa? Kita tetap mengacukan ayat ini. Seperti zaman sekarang, pacaran sudah merajalela. Dan kita pernah melewati fase itu, fase pacaran, di mana kita pura-pura lupa dengan ayat ini. Subhanallah.